Halo teman-teman, ketemu lagi bersama gua Aldi dan gua ditemenin asisten gua Alvin. Jadi untuk vlog kali ini kita akan ngebahas hal-hal kecil yang kita anggap sepele itu nanti kalau kita biarkan ketika besar akan menjadi malapetaka. Itu kita akan bahas di vlog kali ini ya. Tapi kita bahas awal mula bagaimana sih kita memilih untuk papis ya. Bagaimana memilih anakan atau papis. Yang pasti satu, sehat gitu. Yang kedua, cari yang lebih dominan atau yang energik gitu. Nah, yang ketiga, di situ. Ya, yang mau diam, yang nggak mau ini energik. Nah, terus yang keempat, kuncinya adalah makanan yang disukai oleh si papis itu. Tanya ke penjual, dia sukanya makan apa. Misalkan sukanya dog food ini ya, kita ambil. Coba kita kasih makan ke anakan itu. Yang paling duluan datang, terus dia ambil makanan dari tangan kita, itu harus dipertimbangkan untuk diambil karena biasanya anjing yang terlalu introvert atau menutup diri dia nggak mau langsung ambil makanan, karena kalau untuk dipapis dia udah belum berpikir tentang ini orang ini jahat atau tidak, yang dia pikirkan hanya ada makanan atau tidak. Nah, ketika dia ambil itu berarti anjing yang paling bagus dari segi drive, dari segi kepercayaan dirinya tinggi itu gitu. Pertanyaan kedua, kalau kita beli anakan yang mix, bagus atau tidak ya? anakan mix atau campuran, kita bukan bicara tentang boleh atau enggak, ini kita bicara tentang bagus atau tidak. Masalah boleh atau tidak itu kita serahkan ke teman-teman yang lain lah, karena kan kita bicara tentang di sini adalah anjing mix gitu. Kalau dari kita sebagai pemain untuk latihan, buat kita sih sementara ya nggak jadi masalah gitu. Cuman kalau memang bisa cari yang pure atau yang murni, lebih disarankan karena satu, perilakunya itu dia akan stabil. Jadi kalau misalkan mix itu ada di satu anjing itu ada dua perilaku. Jadi misalkan anjing husky sama golden, kadang-kadang perilakunya seperti golden, tapi kadang-kadang dia berperilaku seperti husky gitu. Ataupun ada, saya pernah punya klien anjing husky mix sama malinois. Jadi bentuknya malinois tapi dia karakternya seperti husky, dia nggak bisa gonggong gitu. Nah, itu jadi satu kelemahan, tapi ya overall semua dikembalikan lagi ke pembeli lah. Tapi kita kalau boleh menyarankan cari yang murni atau yang pure gitu. Pertanyaan ketiga, anakan selalu digigit tangan atau barang, untuk mengatasinya gimana ya supaya anjing tidak happy? Anakan sering gigit-gigit tangan gitu ya, itu biasanya kan anakan mau tumbuh gigi gitu, gak jadi masalah. Cuman ketika digigit tangan, sebagusnya kita melarangnya itu dengan memberikan hadiah atau reward. Jangan hanya dimarah, jangan kita koreksi atau kita marahin tanpa ada memberikan reward atau tanpa ada kita memberikan barang lain yang dia harus gigit. Misalkan di tangan kita lepas, kita kasih makanan, terus kita kasih mainan bola atau apa untuk dia gigit-gigit. Jadi energinya dia itu bisa tersalurkan. Kalau kita larang-larang, dia akan simpan energinya, mungkin satu saat itu akan memblow up. Nah, hal-hal yang seperti itu termasuk hal-hal sepele yang dianggap ringan oleh pemilik, kayak anjing gigit-gigit tangan, terus kita marahin tanpa ada reward. Itu lama-lama itu anjing semakin besar. Satu saat ketika dia sudah besar, sudah dewasa, kemarahannya atau kejengkelannya dia itu akan menumpuk. Nah, sehingga di situ
mungkin dia akan menggigit lebih kasar ataupun mungkin dia gigit si pemilik gitu. Karena waktu papis ketika dia gigit tangan tidak dikoreksi atau dibiarkan gitu. Dikoreksi dengan cara keras salah, dibiarkan ya lebih salah juga gitu. Jadi intinya apapun ketika kita mengkoreksi itu kan negatif. Nah, positifnya adalah kita memberikan makanan atau reward. Gitu. Reward dengan makanan atau reward dengan mainan. Tapi kita sarankan kalau untuk memberikan hadiah bagus pakai makanan dulu, jangan mainan. Makanan dulu, nanti dia udah tenang dengan makanan, baru kita kasih dengan mainan. Jadi perilakunya dia tetap happy, tetap energik, tapi kita arahkan, kita kontrol gitu. Bukan meredam dengan cara kasar gitu. Itu nanti suatu saat pasti ketika dia dewasa dia akan berpikir, dia mungkin kemarahannya akan menumpuk. Nah dari situ banyak kejadian anjing yang gigit ownernya ya sebetulnya bukan salah dari anjing. Ada faktor ada faktor yang timbul itu akibat dari perilaku ownernya yang salah ketika anjing masih papis gitu guys. Jadi kalau ada anjing gigit tuannya itu tidak bisa disalahkan murni dari anjingnya, kecuali anjingnya beli sudah dewasa tiba-tiba ownernya digigit, ya itu banyak faktor. Satu, anjingnya memang galak, kedua anjingnya belum dekat, terus ownernya pilih anjing yang agresif. Jadi ya banyak faktor lah kalau anjing beli dewasa tiba-tiba gigit. Tapi kalau anjing dibeli atau diadopsi dari kecil, pas waktu besar dia sampai gigit, nah itu didikannya pada waktu kecil itu dari pemiliknya ya bukan salah ya. Mungkin pemilik tidak tahu bagaimana cara mendidik anjing dengan baik atau dengan benar, begitu guys. Ketika anjing dalam bermain, apa harus dikoreksi atau dimarahin? Nah, koreksi atau apa ya, dikoreksi itu gini, mengkoreksi itu boleh, tapi levelnya harus tahu dulu. Misalkan anjing lagi main, ketika dia main bagus nggak usah dikoreksi. Tapi ketika dia misalkan menyimpang atau misalkan dia gigit-gigit di rumah nih ya, kita bicara tentang di rumah. Ketika dia main misalkan dia gigit lemari, gigit meja, gigit sendal, itu kita harus koreksi. Tapi mengkoreksinya jangan hanya bisa menyalahkan tanpa ada solusi. Jadi intinya kalau kita mengkoreksi harus ada reward, atau kita arahkan, kamu jangan gigit sendal, kamu boleh gigit ini. Jadi ada yang misalkan kita nggak boleh gigit sendal, boleh lah gigit mainan. Jadi ada gigitan lain lah gitu. Jadi si anjing juga dia akan selalu senang, dia akan selalu happy gitu. Jadi boleh mengkoreksi, harus malah, tapi harus tahu ininya, momennya, dan juga bagaimana gitu. Anjing selalu memprotek tuannya dan menjaga wilayah. Untuk beberapa anjing ada yang jiwanya itu proteksi wilayah. Misalkan seperti anjing kecil, jangan dipikir anjing kecil nggak galak. Pomerian, Chihuahua, Shih Tzu, Poodle, itu biasanya dia ketika dia nyaman dengan tuannya atau dia punya wilayah sendiri, biasanya mereka tuh memproteksi. Misalkan kita masuk ke rumah, di situ ada anjing pudel atau anjing, biasanya mereka ribut, mereka menggonggong karena mereka menjaga wilayah gitu. Itu nggak jadi masalah asalkan semuanya bisa terkontrol. Dari pemilik bisa mengontrol anjingnya, nggak jadi masalah. Tapi yang penting adalah jangan sampai dia itu mendominasi atau memproteksi tuan dengan berlebihan. Misalkan kita duduk dengan tuannya, tiba-tiba anjingnya gigit, nah itu harus dikoreksi, atau bukan dikoreksi lagi, mungkin itu harus diperbaiki. Bagaimana anjing itu menjaga kepercayaan dirinya itu supaya tinggi. Biasanya anjing yang begitu dia tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri?
Karena dia pikir semua orang yang dekat dengan tuannya itu adalah musuh. Jadi ketika ada yang dekat dengan tuannya, dia langsung gigit. Karena dia pikir semua orang yang dekat dengan tuannya adalah musuh. Jadi dia gigit. Kenapa? Karena tidak ada kepercayaan diri dan juga tidak ada bahasa atau komunikasi yang baik antara owner dan si anjing. Harusnya kan kalau ownernya benar gitu, dia tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh. Nah dari hal-hal seperti itu dia akan tahu ini tamu ini baik atau tidak gitu. Itu bahasa gesturnya si pemilik itu akan dibaca oleh anjing. Oh ini ownernya nyaman. Oh ini tuan saya ini lagi gelisah karena ini tuannya tamunya bikin dia nggak nyaman. Itu anjing kalau dari kecil kita cara bermainnya atau cara mengkomunikasikan gestur kita dengan anjing itu benar, anjing akan tahu, anjing akan ngerti gitu. Itu nanti detail bagaimana membuat anjing supaya nyaman, percaya diri. Nanti kita akan bikin vlog yang selanjutnya. Jadi kita sekarang hanya bahas hal-hal kecil perilaku anjing yang dibiarkan nantinya akan menjadi bahaya ketika dewasa. Ya intinya itu, jangan biarkan anjing menjaga wilayah, jangan biarkan anjing menjadi dominan. Biasakanlah berkomunikasi dengan anjing ya. Caranya itu dengan memberikan reward. Ini salah, ini loh yang benar. Ini salah, ini yang. Jadi ketika kita mengkoreksi ini tidak boleh, harus ada yang boleh, yang mana yang boleh. Intinya gitu. Oh ya. Terus lagi tambahan. Kita sebagai pemilik itu harus selalu mensosialisasikan anjing kita. Misalkan dari papis itu kita kenalkan dengan dunia luar ya, jangan terlalu jauh-jauh dulu dengan dunia luar di sekitar wilayah rumah kita. Misalkan dengan anjing-anjing lain, dengan anjing-anjing tetangga, dengan orang-orang baru, kita sosialisasikan. Cuman memang banyak kendala ketika kita mensosialisasikan, tidak semua anjing itu nyaman. Ada juga anjing yang ketakutan, ada juga anjing yang nggak nyaman. Nah itu tugas kita sebagai pemilik itu harus mensupport. Nah itu tugas sebagai pemilik adalah mensupport. Selain kita berkomunikasi dengan baik dengan anjing, kita juga mensupport anjing. Misalkan anjing takut dengan suara motor, kita sebagai pemilik jangan sampai memberikan zona nyaman dengan anjing. Misalkan anjing takut dengan motor, kita jauhkan dari suara motor, jangan. Harus kita lebih dekatkan dan kita mensupport bahwa itu nggak jadi masalah, itu nggak apa-apa. Jadi anjing lama-lama akan suara motor nggak apa-apa. Jadi ketika dia jalan di jalan raya, ada motor, ada suara mobil, anjing tetap nyaman. Karena apa? Dia yakin dengan kita sebagai pemilik mensupport, ayo nggak apa-apa. Nah itu tugas kita sebagai pemilik itu mensupport. Gitu. Jangan memberikan zona nyaman kepada anjing. Misalkan anjing takut dengan air, kita jauhkan dari air. Anjing takut dengan manusia, kita jauhkan dari manusia. Nah, itu salah. Itu yang akan membuat nanti anjing setelah dewasa itu akan menjadi kayak tabungan yang negatif. Nanti anjing setiap ada orang baru pasti dia akan gigit. Setiap dia melihat atau mendengar suara motor, dia akan nggak nyaman. Itu akan repot. Nah, tugas kita sebagai pemilik dari kecil kita harus didik dengan benar. Kalau sudah dewasa, bukannya tidak bisa kita perbaiki. Mungkin repot karena kan anjingnya sudah besar, gitu. Jadi, ayo mulai dari papis kita support anjing-anjing kita untuk menjadi sehat dari segi perilaku dan juga secara fisik, begitu guys. Apa lagi ya pertanyaannya? Nah, kadang-kadang ada banyak permasalahan dari pemilik bahwa kita tuh nggak ada waktu kalau bermain dengan anjing karena satu capek pulang kerja gitu, nggak ada waktu. Nah, perlu kita tegaskan, anjing itu perlu bermain hanya memerlukan waktu 10-15 menit, tapi yang berkualitas ya. Nah, bagaimana sih main yang berkualitas?
mungkin di sini kita akan nggak akan dulu bahas terlalu detail bagaimana bermain dengan baik dan benar. Nanti mungkin kita bikin vlog yang lain lagi. Ini menjadi PR buat saya. Tapi intinya basicnya adalah bermain dengan yang berkualitas adalah bermain kita memberikan sesuatu dari tangan kita. Awal bagus kita memberikan makanan dari tangan. Nah, bagaimana nanti memberikan makanan dari tangan? Nanti simak video-video yang ada di belakang saya setelah saya berbicara ini. Kita bagaimana memberikan makanan dengan baik dan benar dari tangan ya, gitu. Itu setelah anjing mengerti, setelah anjing paham dengan cara bermain dari tangan. Karena ada beberapa kasus anjing mengambil makanan dari tangannya itu ada yang kasar, ada juga yang lembut. Nah, ketika yang kasar bagaimana kita mengkoreksinya harus lebih detail kita bahas nanti di vlog yang selanjutnya. Karena tidak semua anjing waktu pertama kali makan dari tangan tuh lembut, pasti kasar. Tapi kalau dari kecil kita sudah ajari sampai besar itu pasti dia akan tahu mengambil makanan dari tangan kita tuh dengan cara yang lembut lah, nggak kasar. Nah, setelah dari tangan bagus ini baru boleh selanjutnya bermain dengan memberikan hadiah seperti bola atau mainan-mainan lain yang anjing sangat suka. Tapi dengan syarat ketika dengan bermain dengan tangan sudah bagus itu nggak jadi masalah. Tapi kalau kita langsung memberikan mainan bola atau apa, biasanya anjing terlalu agresif dan itu buat gestur atau buat anjing kurang bagus. Jadi nanti malah anjingnya nggak terkontrol, karena kalau langsung bermain dengan mainan tanpa melalui proses dia bermain dengan foot drive bahasanya, itu biasanya anjing jadi kasar gitu. Jadi usahakan bermain harus gitu. Kalau bisa nggak sehari 1 kali, usahakan seminggu 3 kali atau 4 kali. Waktunya cuma 10-15 menit, just it. Jadi nggak ada alasan kalau sibuk atau capek gitu guys. Jadi kalau mau beli anjing ya harus pikirkan dulu matang-matang. Satu, bagaimana memelihara, bagaimana cara dia bermain, itu harus kita pikirkan. Jangan bisa membeli tanpa bisa memelihara gitu guys. Kayak gitu. Jadi vlog yang kali ini cukup sekian. Jadi ini semua kita dapatkan bukan dari data orang lain, kita berdasarkan pengalaman kita bermain dengan anjing-anjing yang ada di rumah anjing Manado. Jadi semua yang kita berikan, yang kita arahkan, banyak yang mendapatkan hasil yang positif gitu. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita arahkan, banyak yang berhasil gitu, dan anjing-anjingnya menjadi penurut dan bagus gitu. Memang perlu proses dan perlu waktu, tapi intinya satu ya, kita harus konsisten dan juga jangan sampai kita bosan gitu. Intinya konsisten, jangan bosan, sabar, dan satu, berkomunikasilah dengan baik dan benar dengan anabul kita di rumah. Begitu guys, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih.